Xie Euhan. Proyek Anda dimulai tanpa bahkan memberitahu kami. Bukankah itu sedikit? Tidak menganggap serius saudaraku. Hari ini kami menghancurkan 2 bulldozer Anda dan melukai beberapa pekerja. Anggap saja itu pelajaran kecil untuk Anda. Mengenai apa yang harus dilakukan di masa depan, Anda seharusnya tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Bajingan. Oke. Serahkan preman-preman lokal ini padaku untuk ditangani. Jangan bicarakan masalah saudaramu untuk saat ini. Mari kita bicarakan tentang kerugian yang kamu sebabkan di lokasi konstruksi hari ini. Kami Ruitian Real Estate, bukanlah orang-orang yang tidak masuk akal. 12 juta. Dan aku akan melepaskanmu. Bocah, apa kau tahu apa yang kau bicarakan? Meminta kami membayar uang. Kau punya nyali yang besar. Jangan berkonflik dengan mereka. Kita perlu mempercepat kemajuan proyek. Jika mereka terus menghalangi kita, itu pasti akan menunda masa konstruksi kita. 10 menit. Aku hanya akan memberimu waktu 10 menit. Agar bosmu datang dan mengantarkan uangnya. Kami selalu menjadi pihak yang meminta uang kepada orang lain. Tidak ada yang pernah berani meminta uang kepada kami. Nah, aku menyarankanmu untuk segera membayar untuk menyelesaikan ini. Jika tidak saat bosku tiba, kalian semua mati. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Proyek sebesar itu. Bukankah 30 juta itu masuk akal? Apa kamu meminta harga selangit? Di mana aku akan mendapatkan lebih dari 30 juta? Lebih dari 30 juta. Aku menyesali apa yang aku katakan barusan. Nah, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Aku memperjelasnya hari ini. Tanpa 30 juta, jangan pernah berpikir untuk memulai konstruksi. Aku akan memastikan kau tidak akan tenang. Aku tidak menyesal telah menyinggungmu. Yang aku sesali adalah bahwa 12 juta yang aku minta tadi terlalu sedikit. Kamu benar-benar lolos dengan mudah. Aku berubah pikiran sekarang. Kirim balik 50 juta, tidak kurang sepeser pun. Jika tidak, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Pergi dan lumpuhkan dia untukku. Jiang Yu lari. Hubungi bosmu. Kirim 50 juta. Sekarang. Bos, aku menghancurkan beberapa bulldozer Ruitian Real Estate. Mereka ingin aku membayar 50 juta sekarang. Kau cepat bawa uangnya ke sini. Jika tidak, dia akan mematahkan kaki kita. Datang dan selamatkan aku cepat. Berani menindas saudaraku. Katakan padanya untuk menungguku. Aku akan membunuhmu hari ini. Oke. Bosku akan segera datang. Kau tamat. Kalian semua akan mati. Jiang Yu, mereka telah memanggil bantuan. Mari kita mundur selangkah untuk saat ini. Setelah memastikan keamanan, mari kita diskusikan langkah pencegahannya. Fei Fei, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Aku akan menangani ini. Kamu pergi keluar dan tunggu dulu. Jiang Yu, jangan impulsif. Sheng Chentian benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Tidak ada apa, aku baik-baik saja. Mari kita pergi dulu. Panggil 13 raksasa ke sini. Bantu aku menangani beberapa sampah. Hanya kau. Kakak, dia baru saja memukulku. Dia bahkan menghinamu. Apakah kamu sudah membawa 50 juta itu? Aku mengagumi keberanianmu. Selama kau berlutut di sini untukku, dan bersujud 3 kali, dan memberiku 30 juta lagi. Bagaimana jika aku melindungimu di masa depan? Apa yang membuatmu berpikir begitu? Apa yang membuatku berpikir begitu? Karena saudara-saudara di belakangku ini. Dan kau hanyalah satu orang. Kamu punya saudara. Bukankah aku punya saudara? Di mana saudara-saudaramu? Blokade desa Miaoyin. Jangan biarkan seekor lalat pun lewat. 13 raksasa. Aku buta dan tidak mengenali Gunung Tai. Aku telah menyinggungmu. Aku akan segera membayar. Tolong jangan bunuh aku. Lepaskan aku.
Akut sekarang. Bayar 50 juta. Tidak kurang sepeser pun. Oke. Aku akan segera mentransfernya padamu. Mereka sangat berdosa. Mengganggu ketertiban sosial. Hukuman lebih dari 10 tahun bukanlah hal yang berlebihan. Tangkap mereka. Biarkan mereka menjadi orang baik di penjara. Tolong Tuan Jiang. Jangan bawa aku pergi. Tidak membawamu pergi. Lalu, apakah kamu ingin mati? Bawa mereka pergi. Kamu turun juga. Oke. Fei Fei. Pihak lawan memberikan kompensasi 50 juta. Kita punya uang sekarang. Kamu tidak perlu lagi khawatir tentang masalah pendanaan proyek itu lagi. Jiang Yu katakan yang sebenarnya padaku. Kali ini, apakah ini temanmu dari Sekte Abadi Ribuan Dewa lagi yang membantumu? Siapa sebenarnya temanmu itu? Bagaimana dia bisa membuat Lu Qin dari Sekte Abadi Ribuan Dewa bergerak? Kamu harus tahu bahwa dia berasal dari Sekte Abadi Ribuan Dewa. Leluhur yang berusia ribuan tahun itu, satu-satunya perwakilan dari aktivitas manusia. Dan juga pemegang kekuasaan yang sebenarnya di dunia manusia. Bagaimana mungkin temanmu bisa membuatnya bergerak? Aku tidak tahu tentang itu. Yang aku tahu hanyalah, orang yang aku selamatkan berasal dari Sekte Abadi Ribuan Dewa. Tapi, aku tidak terlalu memahami identitas dan status mereka. Oke, kamu harus berhati-hati lain kali. Baiklah, mari kita pulang. Ayah, kami sudah sampai. Apa maksudnya itu? Anak ini membuat putraku masuk rumah sakit. Dan dia datang ke keluarga Han. Apakah kau mencoba memberontak? Kakak tertua mana berani aku memberontak? Aku membawanya ke sini Kusu untuk meminta maaf. Meminta maaf baik. Kalau begitu biarkan Han Fei Fei dan anak perempuan yang dilahirkannya, serta pria ini, berlutut di depan pintuku selama 3 hari 3 malam. Untuk menyesali kesalahan mereka. Masalah orang dewasa, seharusnya tidak mempersulit anak kecil. Kau melahirkan anak tanpa ayah ini. Membuat malu keluargaan kami. Aku berharap bisa mencekiknya. Dia harus berlutut hari ini. Ayah, biarkan kami pasangan ini berlutut. Putriku tidak boleh berlutut. Orang cacat tidak bisa berlutut begitu. Kalau begitu dia bisa merangkak. Dia harus merangkak dan bertobat selama 3 hari 3 malam. Tolong aku mohon padamu. Lepaskan putriku. Apa yang kau lakukan menyentuhku, Ibu? Jangan memohon pada mereka. Aku akan berlutut itu saja. Aku baru saja mendengar. Kalian akan membahas proyek besar dengan grup Huayu. Begitukah? Itu benar. Sebuah proyek bisa menghasilkan beberapa ratus juta. Kalian cepatlah minta maaf sekarang. Dan kakek akan dengan berbaik hati memberimu sedikit makanan. Lalu, apakah kamu percaya? Jika hari ini, kamu bersikeras untuk memaksa Han Fei Fei berlutut, satu panggilan telepon dariku, dan aku bisa membuatmu kehilangan proyek itu. Dari mana asal orang tidak berguna ini? Apa yang memberimu Han untuk mengendalikan keluarga Han? Berdasarkan bualanmu. Pacarku adalah seorang manajer di grup Huayu. Dia bisa memberikan proyek ini kepada siapapun yang dia inginkan. Jing Yu, memangnya kau ini apa? Segera hentikan sebuah proyek antara grup Huayu dan keluarga Han. Sementara itu, cari tahu siapa manajernya yang bertanggung jawab atas proyek ini. Kau hanyalah seorang gelandangan miskin. Apa yang membuatmu menggila? Seluruh keluargamu seharusnya patuh saja. Merangkak di pintu masuk rumah kami, itu akan lebih pantas. Sayang. Han Manma, siapa sebenarnya yang disinggung oleh keluarga Hanmu? Grup Huayu baru saja mengeluarkan pemberitahuan, membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Han. Aku juga telah dipecat. Sayang, ada apa? Bagaimana aku tahu apa yang sedang terjadi? Grup Huayu sekarang sedang menyelidikiku. Jika mereka mengetahui tentang penggelapan itu, aku harus masuk penjara. Saat itu terjadi, keluarga Hanmu semuanya harus ikut terkubur bersamaku. Sekarang, apakah kamu percaya apa yang kukatakan? Han Tianwen, apakah kau membiarkannya merajalela seperti ini?
Apakah kau mencoba pamer padaku? Ayah mana berani aku. Kalau begitu, kau pergi dan ambil kembali proyek itu, Jian Yu. Ambil kembali proyek itu untukku, atau kau akan menyesal. Jing Yu, apa kau dengar? Cepat ambil kembali proyek itu. Aku pasti akan mendapatkan proyek itu kembali. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Han milikmu. Itu milik Han Fei Fei. Jiang Yu, apa yang kau bicarakan? Fei Fei. Saat kamu menjadi presiden grup Han, kinerjamu sangat cemerlang. Aku percaya, kamu pasti memiliki kemampuan untuk memenangkan proyek ini. Dan juga, setelah kamu menyelesaikan proyek ini, kamu tidak perlu merendahkan dirimu sendiri dengan tetap tinggal di keluarga Han lagi. Kau bermimpi. Proyek ini akan selalu menjadi milik keluarga Han kami. Begitukah? Keluarga Han kalian adalah sekumpulan orang bodoh. Mustahil bagi kalian untuk mendapatkan proyek ini. Lupakan saja. Fei Fei, ayo pergi. Mereka memberontak. Tidak masuk akal. Kakek, jangan marah. Aku masih memiliki beberapa koneksi di grup Huayu. Besok, aku akan merebut kembali proyek itu untuk kita. Oke, bagus. Kau benar-benar cucu perempuanku yang baik. Kau pergi periksa apa latar belakang Jian Yu itu. Aku ingin tahu semua informasinya. Baik ayah, aku akan segera memeriksanya. Semuanya. Saat ini, kami sedang bekerja sama dengan grup Huayu dalam proyek pengembangan desa Miaoying. Saya ingin tahu, apakah ada yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut? Kau pasti berbohong. Proyek besar seperti pengembangan desa Miaoying, bagaimana mungkin jatuh ke tangan orang-orang kecil seperti kalian? Kami benar-benar sedang mengembangkan desa Miaoying. Jika Anda tidak percaya pada kami, Anda bisa melihat kontrak kami dengan grup Huayu. Nora, apakah Anda benar-benar akan mengembangkan desa Miaoying? Kami adalah perusahaan real estate Ruitian. Saat ini, kami sedang bekerja sama dengan grup Huayu dalam proyek pengembangan desa Miaoying. Saat ini, kami kekurangan sebagian dari pendanaan awal. Kami membutuhkan sekitar lebih dari 10 juta. Saya ingin tahu, apakah Anda tertarik untuk berinvestasi? Anda bahkan kekurangan modal investasi awal. Apakah proyek pengembangan desa Miaoying ini bisa diandalkan? Didukung oleh grup Huayu dan dapat bekerja sama dalam pengembangan proyek seperti desa Miaoying. Ini adalah bisnis yang pasti menang dan bebas risiko. Jika kita tidak kekurangan pendanaan awal, kau tidak akan punya kesempatan untuk bergabung sama sekali. Mengapa kau bicara seperti itu? Ada masalah. Apa yang dikatakannya masuk akal. Kesempatan seperti itu memang langka. Tolong semuanya percayalah padaku. Aku pasti akan membuat proyek ini sukses, agar semua orang bisa menghasilkan uang. Lagi pula ini adalah kolaborasi dengan grup Huayu. Silakan berinvestasi dengan penuh percaya diri. Baiklah, aku akan berinvestasi dalam proyek ini. Benarkah? Hanya karena kalian berdua begitu percaya diri, aku akan berinvestasi dalam proyek ini. Selama itu menghasilkan uang, aku juga akan menginvestasikan puluhan juta hanya untuk mencoba peruntungan. Saudara-saudara lama sudah berinvestasi. Kalau begitu aku juga akan menginvestasikan puluhan juta untuk mencoba peruntungan. Aku juga akan berinvestasi. Terima kasih para investor. Aku pasti akan menghasilkan uang untuk semua orang dan memberikan keuntungan terbesar bagi semua orang. Cari uang apanya? Mereka hanyalah dua penipu. Jiang Tao. Jian Yu. Aku benar-benar tidak menyangka. Bagaimana nyawamu bisa begitu keras? Jiang Tao, tuan muda dari grup Jiang. Hingga bisa hidup sampai sekarang. Apa aku belum mati? Apakah kau sangat kecewa? Aku hanya tidak menyangka. Jiang Yu yang selalu sombong juga mulai menipu dan memperdaya. Mengapa kau bilang kami adalah penipu? Lihatlah baik-baik. Pada proposal proyek ini, tertera dengan jelas stempel dari grup Huayu. Jika bukan karena Jiang Yu menggunakan kami tanpa tahu malu, reputasi keluarga Jiang, bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan proyek ini? Aku menyarankanmu untuk patuh. Kembalikan proyek itu. Keluarga Jiang kami akan memberi penjelasan kepada grup Huayu. Jika tidak, aku akan menuntutmu. Jadi begitu rupanya. Aku menarik investasiku sekarang. Aku tidak mungkin berinvestasi dalam proyek yang didapat melalui penipuan. Menggunakan proyek sebesar itu untuk menipu orang. Apakah kau tidak punya rasa malu? Jika bukan, karena Tuan Muda Jian, kami pasti sudah tertipu olehmu. Bahkan menggunakan grup Huayu sebagai kedok. Ternyata proyek itu
Semuanya hasil menipu orang lain. Sungguh hati yang busuk. Jiang Yu, apakah kau benar-benar menggunakan nama keluarga Jiang untuk mendapatkan proyek ini? Mendapatkan investasi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Jian. Bocah tengik. Aku tidak peduli bagaimana kau mendapatkan proyek itu. Selama aku Jiang Tao ada di sini. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan 1 sen pun. Jika aku ingin mendapatkan investasi, bisakah kau menghentikanku? Kau mengatakan bahwa meskipun keluarga Jiang, kami mencoba menghentikanmu. Kau masih bisa mendapatkan investasi. Kau benar-benar mencoba membuatku mati tertawa. Keluarga Jiang kami sudah menerima dukungan dari keluarga saudari Longcheng dan keluarga Bai, 2 keluarga kaya raya yang besar, dan akan segera menjadi keluarga kaya tingkat pertama. Selama aku Jiang Tao mengucapkan sepatah kata, siapa yang berani menginvestasikan uang padamu? Tanpa pendanaan, proyek ini tidak mungkin bisa berjalan. Ini hanyalah investasi sebesar 10 juta. Jika aku ingin mendapatkannya, hanya butuh 1 kata. Bagi mereka keluarga Jian untuk mencoba menghentikanku, itu sama sekali bukan masalah. Selama Jiang Tao ada di sini hari ini, aku ingin melihat siapa yang berani menginvestasikan uang padamu. Siapapun yang berinvestasi akan aku lumpuhkan. Aku akan berinvestasi. Tuan ke-8 ternyata itu Tuan ke-8. Aku tidak menyangka akan melihat Tuan ke-8 di perjamuan kecil ini hari ini. Tuan ke-8 ada di utara Suchen. Tapi dia adalah penguasa dunia bawah. Tuan muda Jian, aku ingin tahu apakah kau akan melumpuhkanku. Karena aku di sini untuk berinvestasi. Tuan ke-8, apakah kau akan menentang keluarga Jiang kami? Ya. Ya. Lalu kenapa? Untuk menghentikan Jiang Yu adalah perintah yang dikeluarkan secara pribadi oleh ayahku. Aku harap Tuan ke-8 bisa memberi ayahku sedikit muka. Ayahmu. Dia bukan apa-apa. Bahkan jika kepala keluarga Jian datang sendiri, aku Tuan ke-8 tidak akan memberinya muka. Hari ini aku akan menginvestasikan 10 juta untuk nonahan Fei Fei. Apa yang bisa keluarga Jiangmu lakukan padaku? Tuan ke-8, apakah kau benar-benar akan menyinggung keluarga Jiang kami demi Han Fei Fei dan Jiang Yu? Aku tidak hanya akan menyinggungmu, aku juga akan memukulmu. Kau berani memukulku. Jika kau tidak terima, aku akan memukulmu sampai kau menerimanya. Memberimu muka. Bukankah kau terlalu sombong? Di belakangku Tuan ke-8 ada sekte abadi ribuan dewa. Keluarga Jiangmu tidak bisa mengancamku sama sekali. Sekte abadi ribuan dewa. Apa kau takut? Jiang Yu kerja bagus. Anggap dirimu beruntung hari ini. Ayo pergi. Berhenti di situ. Awalnya, aku berencana mengunjungi keluarga Jiang dalam beberapa hari. Tapi, karena kau sudah datang ke pintuku hari ini, tentu saja aku harus memberimu hadiah besar. Apa berencana membuatku memohon ampun dan membawamu kembali ke keluarga Jiang? Kau berpikir terlalu indah. Dari saat ayahmu meninggal secara tragis, kau diusir dari keluarga Jiang. Seekor semut. Bahkan ayahmu juga diusir dari silsilah keluarga Jiang. Dia bukan lagi anggota keluarga Jiang. Begitu juga kau. Sekarang, tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa banyak kau memohon padaku. Ingatlah ini baik-baik. Ini hanyalah permulaan. Kembalilah dan beritahu keluarga Jiang bahwa Jiang Yu telah kembali. Keluarga Jiang bisa menantikan pembalasanku. Pergi. Jiang Yu, kau berani melumpuhkanku. Tunggu saja, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Apakah kau tahu apa konsekuensi dari melumpuhkan Jiang Tao nantinya? Aku tahu. Aku tahu. Ayah Jiang Tao adalah calon kepala keluarga Jiang. Setelah dia mengetahuinya, dia pasti akan melakukan pembalasan gila padaku. Karena kau tahu segalanya. Mengapa kau masih melakukan ini? Karena beberapa dendam harus diselesaikan. Beberapa utang harus dibayar. Baiklah, jangan khawatirkan urusanku lagi. Fokus saja menjalankan bisnismu.
Nonahan, tolong ambil kartu ini. Kapan ini akan habis? Beritahu aku jika sudah waktunya untuk memberitahuku lagi. Aku akan mengisinya kembali sebanyak yang dibutuhkan. Tuan ke-8 saya sangat menghargai investasi Anda. Saya pasti akan membuat proyek ini sukses. Bagaimana jika saya ceritakan tentang proyek ini? Di mana pendanaan ini akan digunakan? Uangnya ada pada Nonahan. Aku merasa lega. Baiklah, kalian silakan lanjut dan sibukkan diri. Ada hal lain yang harus aku urus, jadi aku pergi dulu. Jiang Yu, apa hubunganmu dengan Tuan ke-8? Ayahku. Menyelamatkan nyawa Tuan ke-8. Meskipun Tuan ke-8 berutang budi pada ayahmu, dia tidak akan mengambil risiko bertarung sampai mati. Demi kau dan keluarga Jiang. Jadi kau harus berhati-hati. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Aku akan menangani keluarga Jiang dengan baik, dan tidak akan melibatkanmu. Lebih baik kau menanganinya dengan baik. Kakak ketiga, apakah kau sudah dengar? 13 raksasa dari Sekte Abadi Ribuan Dewa. Dia telah datang ke Sukshan. Lebih dari itu. Kudengar mereka mengerahkan ribuan orang. Dan menyegel setiap bagian dari Sukshan. Benar-benar sebuah tontonan. Sekte Abadi Ribuan Dewa. Tapi itu adalah milik Dacia kita. Kekuatan yang paling misterius. Mereka memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya. Dan setiap orangnya adalah tokoh besar. Kakak ketiga, apa menurutmu bocah Jiang Yu itu masih berani datang? Sekte Abadi Ribuan Dewa telah menyegel jalan-jalan. Dia tidak akan berani, bahkan jika dia punya 100 nyali. Dia tidak akan berani melakukan apapun. Begitukah? Bocah, kau benar-benar menganggap kata-kata Sekte Abadi Ribuan Dewa sebagai angin lalu. Segera lepaskan putriku. Dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Siapa yang memberimu keberanian untuk menjadi begitu lancang di hadapanku? Apa kau tahu ada berapa banyak dari kami di sini? Satu orang satu suap ludah. Bisa menenggelamkanmu. Lepaskan putriku. Ayah, Sekarang setelah kau di sini, kenapa kau tidak membawa peti mati? Kau tidak membawa peti mati. Bagaimana kau akan mengambil mayat putrimu? Sing Sing. Sayangku yang malang. Kau belum tahu kan? Ayahmu yang tidak berguna hari ini tidak akan bisa menyelamatkanmu. Li Laosan. Hari ini, jika putriku kehilangan sehelai rambut pun, aku akan membuat seluruh klan Limu membayar dengan nyawa mereka. Aku menyarankanmu untuk memikirkan konsekuensinya dengan jelas. Sebelum kau melakukan apapun, berlututlah sekarang. Dan memohonlah pada Tuhan ini. Dan mungkin, karena kebaikan hatiku, aku akan membiarkan kalian berdua mati dengan mayat yang utuh. Orang yang mengancamku, sampai sekarang, belum dilahirkan. Jika kau berani maju dan melangkah satu langkah lagi, jangan salahkan aku jika tidak menunjukkan belas kasihan. Bagus. Aku bisa melihat kau sangat berani. Tapi, kau mungkin tidak tahu siapa yang lebih unggul. Siapa yang lebih rendah. Sekarang sudah tidak apa-apa. Tubuhku tidak bisa bergerak. Sebenarnya siapa kau? Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Identitasku. Kau tidak layak untuk tahu. Tuan, tolong ampuni aku. Aku hanya melakukan pekerjaanku demi uang. Jika aku tahu kau sekuat ini, aku tidak akan pernah mengambil pekerjaan ini. Kata-kata ini. Sebaiknya kau simpan itu untuk 13 raksasa. 13 raksasa. Kalian dari Sekte Abadi Ribuan Dewa. Mustahil, benar-benar mustahil. Masuklah. Tiga belas raksasa dari Sekte Abadi Ribuan Dewa dengan rendah hati menyambut perintah guru leluhur. Guru leluhur aku.
Bagaimana mungkin aku memprovokasi seseorang yang begitu kuat? Kami keluarga Li. Kami keluarga Li sudah tamat. 13 raksasa, dengarkan perintahku. Klan Li sangat lancang dan ceroboh. Berani menculik anak-anak. Mulai hari ini biarkan seluruh klan Li lenyap dari Sukseng. Bawahan ini patuh. Bawa mereka pergi. Tidak. Berdasarkan resep yang Anda berikan leluhur tua, pil pembaru tulang telah berhasil dimurnikan. Meskipun hanya 2 atau 3/10 dari khasiat obatnya yang diekstraksi, itu masih cukup untuk mengobati kaki Fei Fei. Itu sudah cukup. Sing Sing, ayah punya kabar baik untukmu. Ayah bisa menyembuhkan kaki ibu. Benarkah? Apakah kaki ibu benar-benar bisa sembuh? Tentu saja kita akan melakukannya. Pulang dan sembuhkan ibu ya. Oke. Aku sangat membenci kaki yang tidak berguna ini. Aku bahkan tidak bisa pergi keluar untuk menyelamatkan Sing Sing. Fei Fei, Ibu, Sing Sing, sayangku. Sing Sing, apakah kau baik-baik saja? ibu aku baik-baik saja? Fei Fei jangan terlalu bersemangat. Sing Sing sekarang sudah baik-baik saja. Sing Sing, ini semua salah ibu. Ibu pasti tidak akan pernah membiarkanmu sendirian lagi. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Ibu, aku punya kabar baik untukmu. Kakimu akan segera sembuh. Sing Sing, mengapa kau berkata begitu? Ayah bilang, dia bisa segera menyembuhkan kakimu. Ya. Aku sudah menemukan bahan obat untuk menyembuhkanmu. Jiang Yu, kau tidak perlu memberiku ini. Fantasi dan ekspektasi yang tidak realistis. Aku sudah terbiasa berada di kursi roda. Ayahku sangat luar biasa hari ini. Dia mengusir semua orang jahat. Ibu percaya saja pada ayah. Lalu ibu bisa bermain lempar kantong kacang denganku. Sing Sing, ibu minta maaf padamu. Ibu terlalu banyak berutang padamu. Jiang Yu, bagaimana rencanamu untuk mengobatiku? Inilah yang secara khusus kucari untukmu. Pil pembaruan tulang. Mulai sekarang, setelah kau meminum ini, tulang kakimu akan tumbuh kembali perlahan-lahan. Dan dengan beberapa latihan rehabilitasi, kau akan bisa berjalan lagi. Pil pembaru tulang. Ini adalah salah satu dari 8 obat abadi agung dari Sekte Abadi Ribuan Dewa. Bagaimana kau bisa memilikinya? Aku pernah mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan menyelamatkan seorang murid dari Sekte Abadi Ribuan Dewa. Dia ingin membalas budiku. Berikan saja ini padaku sebagai hadiah. Dia juga membantumu menyelamatkan Sing Sing hari ini. Memang dia membantu. Dia adalah penolong besar kita. Jika ada kesempatan di masa depan, aku harus membalas budinya dengan baik. Fokuslah pada penyembuhan kakimu terlebih dahulu. Aku akan membalasnya di masa depan. Bagaimana perkembangannya? Melapor kepada guru leluhur. Keluarga Su telah dilenyapkan. Selain itu, berita kedatangan Anda di Sucheng telah tersebar. Banyak tokoh penting di Sucheng ingin bertemu dengan Anda. Selain itu, Jiang Hongtai dari keluarga Jiang ingin mengundang Anda ke perayaan ulang tahunnya yang ke-66. Perayaan ulang tahun ke-66. Bagus. Sudah waktunya untuk menyelesaikan perhitungan dengan keluarga Jiang. Pergilah dan beritahu keluarga Jiang. Aku pasti akan menghadiri perjamuan ini. Tapi sebelum aku pergi, aku sendiri yang akan menyiapkan hadiah untuknya. Dimengerti. Semoga Tuan Besar Jing mendapatkan keberuntungan dan umur panjang yang tak terbatas. Baiklah, Persulan. Pernahkah kau mendengar? Leluhur tua dari Sekte Abadi Ribuan Dewa kemarin tiba-tiba turun ke Sucheng dan menghabisi orang itu. Lila Oliu benar-benar menghancurkannya. Tentu saja aku sudah dengar. Menyinggung Sekte Abadi Ribuan Dewa di Dacia adalah jalan buntu. Terlebih lagi, dia menyinggung Sekte Abadi Ribuan Dewa, leluhur tua. Itu benar-benar sebuah keuntungan bagi bocah tengik itu. Sekte Abadi Ribuan Dewa menghancurkan Lila Oliu dan secara kebetulan membantunya menyelamatkan putrinya. Bagaimana bisa Jiang Yu seberuntung itu? Dia tidak akan seberuntung itu lain kali. Keluarga Jian kita akan segera melantai di bursa. Saat itu, terjadi menghancurkan Jian Yu sampai mati. Bukankah itu akan mudah? Tepat sekali, tepat sekali. Hello.
Apa benarkah? Itu bagus sekali. Bagus. Sungguh suatu kehormatan. Leluhur tua Tian Sui akan datang ke perjamuan ulang tahunku. Ayah, apakah itu benar atau salah? Tentu saja itu benar. Lu Chen dari Sekte Abadi Ribuan Dewa baru saja memberitahuku melalui telepon. Dia mengatakannya padaku secara pribadi. Bagaimana mungkin itu palsu? Semuanya, silakan ikuti aku ke pintu masuk untuk menyambut leluhur tua. Bagus. Jiang Yu. Buket bunga krisan dari keluarga Jiang. Berharap Tuan Jiang Hontai segera mengalami penderitaan kelahiran penuaan penyakit dan kematian. Dan cepat berinkarnasi. Buka itu. Ini, kau. Jiang Yu. Kau bajingan. Siapa yang menyuruhmu datang? Jiang Yu, kau melumpuhkan tangan putraku. Aku belum sempat perhitungan denganmu. Dan sekarang kau berani membawakan bunga krisan untuk kakekmu. Aku akan membunuhmu, bajingan. Bukankah kau mengundangku? Aku muak. Kau pikir kau ini apa? Hingga merasa layak untuk menghadiri perjamuan ulang tahun kakekmu. Biar ku beritahu kau, leluhur tua dari Sekte Abadi Ribuan Dewa akan segera tiba menghadiri perjamuan kakekmu. Pergilah jika kau tahu apa yang baik untukmu. Atau jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Kau merasa layak melawanku. Bajingan kau. Beraninya kau memukulku. Berhenti. Beraninya kau membuat kekacauan di perjamuan ulang tahunku. Hari ini adalah hari besarku. Aku tidak akan merendahkan diriku ke levelmu. Keluar sekarang. Jangan menghalangi kami menyambut leluhur tua. Aku datang ke sini untuk memberitahumu satu hal. Dalam 1 bulan, aku akan mengadakan pemakaman untuk ayahku. Terlebih lagi, aku akan memindahkan makam barunya ke puncak Gunung Suceng. Saat waktunya tiba, aku harap kalian semua dari keluarga Jiang akan datang dan berlutut. Jika kalian melakukannya, aku mungkin akan mengampuni kalian dari kematian. Sombong, apakah kau benar-benar berpikir keluarga Jiang tidak memiliki siapapun? Aku akan melawanmu. Kapan kau menjadi begitu kuat? Apakah keluarga Jiang masih menganggapku sebagai Jiang Yu yang dulu? Biar ku beritahu. Sejak saat aku dibangkitkan, kalian bukan lagi tandinganku. Apa yang menantimu selanjutnya adalah neraka tanpa akhir. Jangan mengira kau hebat hanya karena kau tahu beberapa jurus. Keluarga Jian yang agung takut pada putra buangan sepertimu. Bahkan sekarang, apakah kau masih berpikir keluarga Jiangmu sangat kuat? Baiklah, kalau begitu silakan. Keluarga Jiangmu bisa menggunakan segala cara untuk menghadapiku. Jika setelah 1 bulan, kau masih tidak bisa mengalahkanku, maka aku akan membuat semua orang di keluarga Jiangmu meminta maaf di depan makam ayahku, berlutut dan memohon pengampunan. Sombong, kau benar-benar sombong, anak muda. Keluarga Jiang kami mengumumkan pemblokiran total terhadap Jiang Yu di Suchen. Aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Sekarang bukan waktunya untuk berurusan dengannya. Menyambut leluhur tua adalah hal yang penting. Perjamuan ulang tahun pemimpin sekte Lu akan segera dimulai. Mengapa leluhur tua belum tiba? Mungkinkah karena lalu lintas? Guru leluhur sudah lewat, tetapi kau bahkan tidak memberinya hal yang paling mendasar, rasa hormat. Sekarang setelah dia pergi, kesempatan keluarga Jiangmu juga tidak berguna. Apa yang dia katakan? Halo apa? Apa yang terjadi? Leluhur tua langsung pergi. Kesempatan yang sangat bagus. Ayah, itu pasti karena Jiang Yu itu. Leluhur tua bahkan belum memasuki pintu dan melihat uang kertas serta karangan bunga duka. Dia pasti sangat marah. Jiang Yu, si binatang buas itu, benar-benar menyebabkan kita kehilangan kesempatan untuk berteman dengan Sekte Abadi Ribuan Dewa. Jiang Yu, kamu bajingan. Kau benar-benar menggunakan cara yang keji untuk menjebak keluarga Jiangku. Baiklah, tunggu saja. Tunggu saja untuk menghadapi milik keluarga Jiang. Balas dendam yang gila. Kau bahkan belum tahu siapa aku.
Dan kau masih bermimpi untuk membalas dendam padaku. Siapa kau? Bukankah kau orang Yan? Sampah yang dibuang. Sama seperti ayahmu yang tidak berguna, tidak tahu hidup atau mati, masih bermimpi merebut harta keluarga Jian Jiko. Cepat atau lambat keluarga Jian akan menghabisimu. Maka itu tergantung pada kemampuan keluarga Jiangmu. Tapi jangan katakan aku tidak memperingatkanmu. Selama kau tidak bisa membunuh Jiang Yu, maka yang akan mati adalah seluruh keluarga Jiangmu. Siapa yang memukul istri dan anak-anakku? Itu dia. Akulah yang memukul mereka. Aku memerintahkanmu untuk berlutut dan meminta maaf kepada istriku sekarang juga. Atau aku akan memukulmu sampai hancur. Tentu aku akan mengembalikan kata-kata itu kepadamu. Berlutut dan minta maaf kepadaku sekarang juga. Jika tidak dalam waktu 15 menit. Aku akan membangkrutkan keluarga Fangmu. Kau rakyat jelata yang rendah dan hina. Beraninya kau membual tanpa malu tentang membangkrutkan keluarga Fangku. Siapa yang memberimu keberanian? Rakyat jelata baiklah. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat kekuatan seperti apa yang sebenarnya dimiliki oleh kami rakyat jelata. Halo ayah, ada apa? Fang Wanyi. Siapa sebenarnya yang kau singgung? Baru saja pihak militer langsung menyegel grup Fang milikku. Mereka juga bilang kau memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya kau usik. Apa? Segel tempat kejadiannya. Jangan biarkan siapapun keluar. Suamiku. Aku bertanya padamu, apa itu rakyat jelata? Aku pantas mati 10.000 kali, aku adalah sampah. Aku memohon padamu. Aku salah, lepaskan aku. Aku benar-benar tahu kalau aku salah. Kamu salah bagus. Lalu sesuai dengan standar yang kamu sebutkan tadi, mari kita lakukan satu hal. Berlututlah di tanah dan bersujud 3 kali kepadaku. Setelah itu aku akan memikirkan cara untuk menghukummu. Ya, ya. Suamiku. Suamiku, suamiku. Apa sekarang sudah tidak apa-apa? Kamu harus memberiku kompensasi sekarang. Kebetulan VV kita membutuhkan dana. Ya, aku akan memberi kompensasi, aku akan memberi kompensasi. Berapapun yang kau katakan, aku akan membayar kompensasi sebanyak itu. Sing Sing adalah anak kesayanganku. Harta karun yang tak ternilai harganya. Aku memberimu waktu 3 hari untuk menjual seluruh aset keluarga Fang dan mengirimkan uangnya kepadaku. Jika kamu terlambat 1 menit saja, aku akan menambah 10.000 sebagai bunga. Tentu saja kamu bisa melarikan diri. Tapi ingatlah ini baik-baik. Selama aku ingin mengejarmu di dunia ini, tidak ada tempat bagimu untuk bersembunyi. Apakah sakit? Ibu ini tidak sakit. Sing Sin, apakah kamu merasa lebih baik? Jiang Yu. Mereka bilang pasukan Sekte Abadi Ribuan Dewa telah tiba. Apakah kamu memanggil mereka ke sini lagi? Itu memang temanku dari Sekte Abadi Ribuan Dewa. Dia kebetulan sedang lewat dan membantuku. Jika tidak, bagaimana mungkin aku memiliki kemampuan sehebat itu? Jiang Yu, di masa depan kita sebaiknya tetap lebih jarang menggunakan kekuatan Sekte Abadi Ribuan Dewa. Jika leluhur tua mengetahuinya, tidak akan mudah bagi temanmu untuk menjelaskannya juga. Baiklah, aku akan mendengarkan istriku. Jangan bicara omong kosong, aku bukan istrimu. Ayo pergi. Aku sudah menyelidikinya secara menyeluruh. Jiang Yu sebenarnya adalah anak yang terbuang dari keluarga Jiang. Dia sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Sekte Abadi Ribuan Dewa. Dia tidak memenuhi syarat untuk menyerahkan kekuatan Sekte Abadi Ribuan Dewa. Ayah, aku dengar bahwa leluhur tua pernah menghadiri perjamuan keluarga Jiang sebelumnya. Menurutmu mungkinkah keluarga Jiang sedang membantu Jiang Yu? Itu benar. Pasti keluarga Jiang yang membantu Jiang Yu, yang memanggil kekuatan Sekte Abadi Ribuan Dewa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ayo pergi. Kita akan pergi ke keluarga Jiang. Aku masih memiliki beberapa koneksi dengan patriark keluarga Jiang. Selama dia tidak mempermasalahkan hal itu, Jiang Yu anak terbuang ini, dia tidak akan berani melakukan apapun pada kita. Bagus, bagus sekali. Aku tidak menyangka
Kamu benar-benar menghajar Putri Jian Yu. Ini benar-benar melampiaskan kemarahanku. Patriark Jian. Setelah cucuku dan Sing Sing bertarung, Anda masih membantu Jian Yu dan mendatangkan kekuatan sekte abadi ribuan dewa. Memaksaku menjual aset keluargaku untuk membayar biaya medis. Aku memohon padamu Patriark Jian. Demi persahabatan masa lalu kita, tolong ampuni kami sekali ini saja. Mulai sekarang, keluarga Fang kami akan melayani keluarga Jiang seperti kuda. Itu tidak benar. Aku tidak meminta sekte abadi ribuan dewa untuk membantu Jian Yu. Lalu apa yang terjadi? Saya tahu apa yang sedang terjadi. Begini ceritanya. Saya berkendara keluar hari ini. Dan ketika saya kembali, saya melihat Lu Chen dari sekte abadi ribuan dewa memimpin sebuah tim dalam latihan praktis di luar. Dalam perjalanan kembali, dia pasti telah melihat Fang Wanyi membuat masalah dan mengambil tindakan karena rasa keadilan. Jadi sepertinya, ini hanya kebetulan. Patriark Jian. Tapi, Jiang Yu memberitahu orang-orang dari sekte abadi ribuan dewa untuk membuatku menjual aset keluargaku demi memberi kompensasi kepada Jiang Yu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kurasa sekte abadi ribuan dewa tidak akan mengingat masalah sekecil itu. Kamu tidak perlu memberi kompensasi kepada Jian Yu. Apa arti Jian Yu? Hanya seekor semut. Apa yang perlu ditakutkan? Apakah maksud Patriark Jian? Sebenarnya, keluarga Jian kami dan Jian Yu juga memiliki kebencian yang tidak terdamaikan. Dua impermanence hitam dan putih dari dunia bawah. Apakah kamu mengenal mereka? Aku sudah membayar mereka untuk melenyapkan Jian Yu. Biarkan aku membantumu juga. Dalam 3 hari, jika Jian Yu berani melangkah ke keluarga Fangmu, dua impermanence hitam dan putih akan membantumu menghancurkannya. Terima kasih sebelumnya Patriark Jian. Saat grup Jiang melantai di bursa, aku pasti akan membawa hadiah yang melimpah untuk mendukung grup Jiang. Aku akan pergi ke lokasi konstruksi bersama ayah. Kamu tunggu di rumah sampai Sing Sing pulang sekolah. Oke. Tapi kamu masih perlu istirahat lebih banyak. Jika kamu lelah duduklah di kursi roda. Bagaimanapun juga ini adalah kakimu. Masih dalam masa pemulihan. Oke, aku mengerti. Pergilah dan berhati-hatilah. Halo. Bagaimana keadaan di pihak keluarga Fang? Apakah mereka sudah menjual properti keluarga? Leluhur, keluarga Fang belum menunjukkan niat apapun untuk menjual properti mereka. Mereka masih makan dan minum seperti biasa. Sepertinya mereka belum memasukkan kata-katamu ke dalam hati sama sekali. Aku akan pergi ke sana sendiri. Aku akan membuat keluarga Fangmu menjual propertinya. Bagaimana kemajuannya? Ayah, Jiang Yu ada di sini, cepat keluar. Cepat keluar, Jiang Yu ada di sini. Kau makhluk tidak berguna. Dia benar-benar berani datang. Patriark Fang harap tenang. Ayah saya sudah menghubungi Hitam dan Putih untuk menangani anak ini. Bagus dia datang. Saya akan segera memanggil Hitam dan Putih Impermanence. Hari ini kita harus melenyapkannya. Selama impermanensi Hitam dan Putih datang, siapa itu Jiang Yu? Hanya pion yang dibuang. Dan dia berani berteriak di depanku. Fang Xiao yang aku sudah memberitahumu sebelumnya untuk menjual propertimu. Untuk mengganti biaya medis putriku. Mengapa kamu belum mengambil tindakan? Haruskah aku turun tangan sendiri? Kupikir kau begitu kuat sebelumnya. Tapi ternyata, kau hanyalah pion yang dibuang yang diusir dari keluarganya. Sekte abadi ribuan dewa kebetulan lewat. Kita sedang siang. Kau masih mengira kau adalah orang penting. Aku menyarankanmu untuk segera pergi dari sini. Jika tidak, hari ini, kau akan mati di halaman keluarga Fang kami. Apakah impermanensi Hitam dan Putih tahu? Mereka sedang dalam perjalanan. Aku menyarankanmu untuk segera melarikan diri. Seperti anjing. Supaya saat mereka tiba, dan kau pasti akan mati. Hitam dan Putih.
Bukankah mereka hanya dua cucu muridku? Hanya seorang putra terbuang dari keluarga Jiang. Sebenarnya berani memanggil hitam dan putih, cucu muridnya. Jika kau berlutut dengan patuh sekarang, aku berjanji, tidak akan memberitahu ketidakkekalan hitam dan putih tentang hal ini, jika tidak berdasarkan apa yang baru saja kau katakan. Itu sudah cukup bagimu untuk mati 10.000 kali. Impermanensi hitam dan putih adalah sosok seperti dewa. Beraninya kau mempermalukan mereka. Kau hanya mencari mati. Jika memang begitu masalahnya, maka aku cukup menantikannya. Aku akan memberitahu ketidakkekalan hitam dan putih, tepat seperti yang kau katakan. Saat waktu itu tiba, jangan terlalu takut sampai kau mengompol. Segera segal keluarga Jiang. Jangan biarkan seekor lalat pun lolos. Baik, aku ingin melihat siapa yang begitu berani. Hingga berani memprovokasi keluarga Jiang. Biar ku beritahu kau, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Masih berani makan saat kematian sudah di depan mata. Kali ini Jiang Yu pasti tidak akan memiliki jalan keluar. Dia pasti akan mati. Apakah Tuan Jin menyinggungmu? Anak itu ada di dalam. Masuk saja dan bunuh dia. Kali ini jangan tunjukkan belas kasihan apapun. Jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab. Masuk saja dan bunuh dia. Oke, tidak masalah. Tuan impermanensi hitam, Nona impermanensi putih. Anak ini sangat sombong. Sebelum kalian berdua tiba, dia bilang kalian adalah saudara-saudaranya. Ini sungguh keterlaluan. Dia sama sekali tidak menganggapmu serius. Baiklah. Hari ini, aku ingin melihat siapa sebenarnya bocah sombong ini. The film was translated and narrated by M Media. Patriark Fang itu dia kan? Apa maumu? Bunuh bocah ini. Pertama potong kakinya. Lumpuhkan tangannya. Aku ingin dia mati kehabisan darah dalam keadaan hidup. Biarkan dia merasakan di dunia ini siksaan yang paling menyakitkan. Oke, bagus. Penuhi permintaanmu. Apa yang kalian lakukan? Jiang Yu ada di sana. Mengapa kalian menyerangku? Aku jelas-jelas menghabiskan 10 juta untuk memintamu menangani Jiang Yu. Mengapa kau memukul Fang Xiaoyang? Tuan, maaf Tuan. Murid tidak tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan Anda. Karena itulah aku membawa orang-orang ke sini. Kami salah, tolong ampuni kami. Apa yang kau lakukan? Dia jelas-jelas adalah putra terbuang dari keluarga Jiang kami. Dari mana dia mendapatkan kekuatan sebesar itu? Bangunlah untukku sekarang. Lumpuhkan dia untukku. Jika tidak, kami benar-benar tidak akan mengampunimu. Kau berani mengancamku. Keluarga Jiangmu berani mengancamku. Jiang Tao, ingatlah ini baik-baik. Di dunia ini, kami ketidakkekalan hitam dan putih bisa menyinggung siapapun, kecuali Tuan kami. Tuan, bagaimana mungkin? Tuan, ini adalah 10 juta dari keluarga Jiang. Semuanya ada di dalam kartu. Menurut Anda, apa yang harus kami lakukan dengannya? Jika mereka memberikannya kepadamu, ambil saja, jangan menolak barang gratis. Apakah ini boleh? Apa yang salah dengan itu? Keluarga Jiang dari Suchen bisa meraih pencapaian hari ini. Semuanya berkat upaya ayahku. Jika bukan karena ayahku, apakah dia akan memiliki kesempatan untuk terdaftar di bursa? Memiliki harapan untuk menjadi keluarga kaya? Ini semua adalah uang ayahku. Aku bilang kamu bisa menerimanya. Maka kamu bisa menerimanya. Ini. Jiang Yu, kau bocah nakal. Kau benar-benar bersekongkol dengan ketidakkekalan hitam dan putih. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Jiang kami tidak akan melepaskanmu. Kau berani memukulku. Bagaimana jika aku memukulmu? Aku pergi.
Lumpuhkan tangannya yang satu lagi untukku. Anggap saja itu sebagai hadiah pencatatan saham dari keluarga Jiang. Jangan mendekat ke sini. Kau tidak bisa melumpuhkanku. Keluarga Jiang kami akan terdaftar di bursa dalam 5 hari. Keluarga Jiang akan menempati peringkat di antara 3 keluarga teratas. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Jiang kami tidak akan mengampunimu. Kamu sangat naif. Aku kembali untuk memberitahumu bahwa selama Jiang Yu ada di sini, grup Jiang tidak akan pernah bisa masuk ke pasar saham. Ini adalah kata-kataku. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Pencatatan saham grup Jiang sudah menjadi kepastian. Kau benar-benar mengatakan pencatatan saham itu tidak akan berhasil. Sungguh lelukon. Kau akan membuatku tertawa sampai mati. Tolong Tuan Jiang. Aku akan segera menjual semua hartaku dan segera mengembalikan uangnya kepada Tuan Jiang. Aku harap Anda bisa mengampuni kami. Seandainya saja aku tahu ini lebih awal, mengapa aku melakukannya sejak awal? Hitam dan putih dengarkan perintahku. Jual semua aset keluarga Fang. Dan buat keluarga Fang menghilang dari Sucheng selamanya. Juga sebarkan pesan ini dariku. Katakan bahwa selama Jiang Yu ada di sini, grup Jiang tidak akan pernah bisa masuk ke bursa saham. Jika mereka berhasil melantai dalam waktu 5 hari, aku akan bunuh diri di depan umum. Saya dengan hormat mematuhi perintah Anda, Tuan. Ampuni aku. Kami tahu kami salah, tolong ampuni kami. Jiang Yu ini benar-benar lancang. Tidak hanya dia berkolusi dengan impermanence hitam dan putih, dan melumpuhkan tangan cucuku, tapi dia juga berani menyatakan bahwa dia akan menantang keluarga Jiangku. Dia pikir dia itu siapa? Kakak, kau harus membalaskan dendamku. Jiang Yu ini sudah cukup buruk. Dia melumpuhkan salah satu tanganku, tapi dia melumpuhkan tanganku yang satunya juga. Kakak, kau harus membantuku membunuh binatang terkutuk ini. Bagus, dalam 5 hari. Pada hari keluarga Jiangku terdaftar, Jiang Hontai akan menghancurkan Jiang Yu. Pada saat itu, bahkan jika Raja Sugawi sendiri yang datang, aku akan tetap membunuhnya. Hanman Man Hankong. Mengapa kalian ada di sini? Keluarga Han kami sekarang dianggap sebagai investor. Jadi kami datang ke lokasi untuk memeriksa kemajuannya. Ini adalah lokasi konstruksi. Bahkan jika kalian adalah investor, kalian tidak seharusnya masuk begitu saja ke sini. Apa sekarang kau Han Tianguan berani menceramahi kami? Siapa yang memberimu keberanian? Aku. Aku hanya membicarakan tentang aturan. Kau, Direktur Han, pemasok bahan bangunan, memiliki masalah mendesak untuk didiskusikan dengan Anda. Ada urusan mendesak yang harus kuselesaikan. Jadi kalian bisa melihat-lihat sepuas. Jing Yu si bodoh yang tidak tahu apa-apa itu. Benar-benar berani menantang otoritas keluarga Jing. Sekarang semua orang tahu. Kecuali Han Fei Fei yang tidak berguna itu. Jiang Yu akan segera mati. Dan Han Fei Fei juga tidak akan hidup lama lagi. Orang yang tidak berguna bisa mendapatkan proyek sebesar itu. Kak, bagaimana menurutmu? Siapa yang tidak akan lebih mampu darinya? Siapa yang tidak bisa melakukannya? Aku punya cara untuk menyingkirkan Han Fei Fei. Sebuah cara. Sangat sederhana. Hanya Han Fei Fei satu-satunya yang sedang mengawasi pekerjaan di lantai atas saat ini. Mari kita naik dan mendorongnya ke bawah. Dan katakan bahwa itu adalah kecelakaan. Siapa yang bisa menjelaskannya dengan jelas? Jika Han Fei Fei mati karena proyek ini, grup Huayu karena rasa bersalah akan mengembalikan proyek ini ke tangan kita kan? Kak, ataukah kau akan membunuh seseorang? Apa yang perlu ditakutkan? Dia hanyalah si lumpuh yang tidak bisa bergerak. Tidak ada cara untuk melawan sama sekali. Buat saja alasan saat waktunya tiba. Itu sudah cukup. Risiko tinggi, imbalan tinggi. Lakukan atau tidak? Lakukan. Kalian sebenarnya tidak perlu datang ke lokasi konstruksi. Kami datang hanya untuk memberitahumu satu hal. Ada apa? Pagi ini, sesuatu yang sangat menyenangkan terjadi. Jing Yu secara terbuka menantang keluarga Jing dan melumpuhkan satu lagi tangan Jing Tao. Sekarang keluarga Jing sangat marah.
bersumpah untuk menghancurkan Jing Yu pada hari pencatatan bursa. Apakah suamimu yang tidak berguna itu sudah tamat? Apakah kamu sedih? Lalu aku berpikir, kamu adalah orang tidak berguna yang bahkan tidak bisa berdiri. Aku Han Man 100 kali 1000 kali lebih kuat darimu. Mengapa proyek ini tidak bisa menjadi milikku? Karena kamu tidak layak. Kamulah yang tidak layak. Kamu adalah orang tidak berguna yang bahkan tidak bisa berdiri. Percaya atau tidak, aku akan mendorongmu jatuh dari sini hari ini. Dan proyek ini akan menjadi milikku. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kamu hanyalah sebuah boneka. Orang tidak berguna yang bisa dimanipulasi. Bahkan jika aku mendorongmu jatuh dari sini sekarang, kamu tidak akan bisa melawan. Apa kamu mau memukulku? Berdirilah kalau begitu. Sayang sekali kamu tidak bisa berdiri. Kak, mengapa kau membuang-buang kata dengannya? Cepat dorong dia ke bawah. Bajingan. Siapa bilang aku tidak bisa berdiri? Kamu, bagaimana kamu bisa berdiri? Han Man, kamu ingin membunuhku barusan kan? Han Fei Fei, jangan terbawa emosi, jangan terbawa emosi. Han Fei Fei, berhenti untukku. Berhenti. Jika kamu mendekat lagi, aku akan melemparkannya ke bawah. Apa? Kalian ingin melemparkan orang cacat ke bawah barusan? Sekarang aku tidak boleh melemparkannya ke bawah. Selama 3 tahun ini, aku berada di kursi roda. Kamu menindas dan mempermalukanku. Dan sekarang kamu ingin membunuhku. Tidak menyangkakan bahwa aku Han Fei Fei akan memiliki hari untuk pulih. Apakah kamu sangat kecewa? Berlututlah untukku. Jika tidak, aku akan pergi ke grup Wayu sekarang juga. The film was translated membatalkan kontraknya. and narrated by M Media. Aku tidak akan bertanggung jawab. Keluarga Hanmu bisa melupakan soal mendapatkan proyek itu. Saat kakek menyalahkanmu nanti, aku akan mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Kamu ingin membunuhku. Jangan. Berlututlah. Saat kakak mengetahuinya, kita berdua mati. Han Fei Fei, aku Han Kong minta maaf atas apa yang kulakukan padamu sebelumnya. Aku memohon padamu sekarang lepaskan kakakku. Han Man, kamu menindas dan mempermalukanku. Dan sekarang kamu ingin membunuhku. Tidakkah ada yang ingin kamu katakan padaku? Kakak Fei Fei, aku mohon padamu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku salah, aku salah. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Kal. Kakak, apa sebenarnya yang terjadi dengan Han Fei Fei ini? Dia benar-benar sudah sembuh. Dan dia sangat galak. Mengapa kamu menantang keluarga Jiang? Apakah kamu gila? Bahkan jika kamu tidak memikirkannya untuk dirimu sendiri, kamu harus memikirkannya untuk Sing Sing. Bagaimana kamu berjanji padaku sebelumnya? Kamu bilang kamu akan tinggal dan menjaga Sing Sing. Mungkinkah kamu akan mengingkari janjimu lagi? Kau mengenalku. Sebelum aku melakukan sesuatu, aku pasti akan mempertimbangkannya dengan matang. Aku pasti akan menghentikan keluarga Jiang untuk melantai di bursa. Menghentikan keluarga Jiang untuk melantai di bursa. Hanya kamu. Tahukah kamu berapa banyak perusahaan besar yang ada sekarang yang mendukung keluarga Jiang? Selama aku tidak mengangguk, keluarga Jiang pasti tidak bisa melantai di bursa. Kamu pikir bahwa mengenal seorang teman dari Sekte Abadi Ribuan Dewa membuatmu hebat? Sudah berapa kali dia membantu keluarga kita? Hutang budi itu sudah lunas sejak lama. Apakah kamu benar-benar akan tanpa malu meminta bantuan lagi? Kamu harus pergi keluar dan menghindari sorotan. Kembalilah setelah masa ini berlalu. Aku mohon padamu. Pikirkan tentang Sing Sing. Kamu tidak bisa membiarkannya bersama kita. Hidup dalam ketakutan kan? Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dan tinggal sementara. Sama seperti yang kau katakan, kau juga tidak perlu hidup dalam ketakutan. Aku akan mengawasi situasi di sini sebelum aku menyuruhmu kembali. Jangan kembali. Kau terlalu khawatir. Guru besar, upacara pencatatan saham keluarga Jiang sudah siap. 5 keluarga besar juga ada di Hotel Suqian.
Apakah kita akan pergi ke sana sekarang? Sudah waktunya untuk membalaskan dendam tuanmu. Bagaimana dengan hal yang kuminta kau siapkan? Sudah siap. Selama Anda memberi perintah, kita bisa menghancurkan 5 grup besar yang mendukung keluarga Jiang. Terlebih lagi mereka hanyalah grup tingkat pertama. Menghancurkan mereka tidak akan membahayakan Dacia. Itu bagus. Aku sendiri yang akan menghadiri upacara pencatatan saham ini. Kau tidak perlu ikut. Ya, Jing Yu, kamu benar-benar berani datang. Apa aku tidak boleh datang? Kamu sekarang adalah mangsa di mata 5 grup besar dan keluarga Jing. Mangsa di mata, kamu kesini untuk mati. jika aku jadi kau, aku seharusnya bersembunyi di ruang bawah tanah sekarang, takut untuk keluar. Jika kau bersembunyi di ruang bawah tanah, menangis diam-diam, aku tidak akan terkejut. Lagi pula kau adalah makhluk yang tidak berguna. Kau bilang aku sampah. Itu lucu sekali. Siapa di Suchen yang tidak tahu bahwa kau adalah sampah, yang makan minum, dan buang air di rumah ibu mertuamu? Apa hakmu membicarakan aku? Hasuan adalah tuan muda dari keluarga Song. Sebelumnya grup Huayu memiliki sejumlah material untuk dibeli. Pesanan itu diberikan kepada Hasuan. Mengambil pesanan itu bisa menghasilkan lebih dari 10 juta. Itu hanyalah pesanan kecil. Setelah pesanan ini selesai, grup Huayu akan memberiku pesanan yang lebih besar lagi. The Kekuatan film grup was Huayu. translated and narrated by Kalian M semua Media. mengetahuinya? Jiang Yu, di mata tuan muda Hasuan kamu adalah tidak lebih dari kotoran anjing. Berlutut dan bersujudlah 2 kali sekarang. Dan saat 5 grup besar menghancurkanmu nanti, dia mungkin akan membantumu dengan mengatakan beberapa hal baik. Sungguh mengesankan. Bisa benar-benar bermitra dengan grup Huayu. Aku khawatir. Aku tidak akan pernah bisa bekerja sama dengan grup Huayu, dengan cara apapun lagi. Berani mengakui ketidakmampuanmu adalah sebuah kebajikan. Lagi pula grup Huayu tidak mungkin bekerja sama dengan sampahkan. Lupakan ide itu. Aku belum selesai. Meskipun aku tidak bisa bekerja sama dengan grup Huayu lagi, satu panggilan telepon dariku bisa membuat kau tidak akan pernah bisa bekerja sama dengan grup Huayu seumur hidupmu. Hanya kau bidak yang dibuang. Pantas saja kau menyinggung keluarga Jiang. Begitu percaya diri mengatakan bahwa satu panggilan telepon bisa membuatku dan grup Huayu mengakhiri kerjasama kami. Kurasa kau bahkan tidak bisa masuk ke gedung grup Huayu. Bantu aku memutuskan hubungan grup Huayu. Kerjasama dengan Song Heo Zuan. Ayo pergi, kita akan menghadiri upacaranya. Aku ingin melihat trik apa yang bisa dia lakukan. Trik apa yang bisa dia lakukan? Hanya dipukuli sampai mati itu saja. Hanya songgok sampah. Direktur grup Huayu meneleponku. Jawablah dengan cepat. Halo manajer Wang, ada apa? Song Hao Zuan. Mulai sekarang, kerjasamamu dengan grup Huayu dihentikan. Dan mulai sekarang, kau telah masuk daftar hitam grup Huayu dan tidak akan pernah bisa bekerja sama dengan grup Huayu. Apa aku tidak melakukan kesalahan apapun? Bukankah itu karena kau buta dan gagal mengenali Gunung Tai, menyinggung seseorang yang tidak seharusnya kau singgung? Terlebih lagi, grup Huayu kami tidak bekerja sama dengan sampah. Itu yang kau katakan. Ada apa? Grup Huayu memasukkanku ke daftar hitam dan menghentikan kerjasama kami. Bagaimana Jin Yu melakukannya? Semua orang ada di sini. Jian Yu, bukankah kamu sudah melarikan diri? Mengapa aku harus melarikan diri? Tidakkah kamu tahu bahwa 5 grup pesan di belakang keluarga Jian telah bersumpah untuk tidak pernah beristirahat sampai kamu mati? Selain itu, keluarga Jian telah membuat pernyataan berani bahwa pada hari pendaftarannya adalah saat kamu akan dihancurkan. Masih ada setengah jam lagi. Keluarga Jian akan segera mengumumkan pendaftarannya. Saat waktunya tiba, kamu akan mati. Selama aku Jiang Yu berdiri di sini hari ini, keluarga Jiangmu jangan pernah bermimpi untuk berhasil melantai di bursa. Sekarang keluarga Jiang sudah siap untuk segalanya. Hanya kekurangan angin timur
Itu akan berbunyi tepat waktu setelah jam 12. Bel pencatatan saham. Dengan dukungan dari 5 grup besar. Bagaimana mungkin itu berakhir dengan kegagalan? Apa kau mengatakan bahwa kau si sampah ini? Jian Yu. Jangan katakan aku tidak memperingatkanmu. Keluarga Jian dan 5 grup besar. Secara diam-diam menyiapkan banyak preman. Bersiap untuk melumpuhkan tungkai dan kakimu. Untuk membalas dendam Jian Tao. Jadi siapa sebenarnya yang terpancing umpan? Mereka atau aku? Bocah sombong. Jangan pedulikan bocah ini. Jika kita membiarkan keluarga Jian salah paham bahwa kita berada di kelompok yang sama, maka kita akan damai. Jian Yu, persetan dengan ibumu. Kau benar-benar menggunakan hubunganmu dengan keluarga HAE untuk merusak proyek grup Huayuku. Tahukah kau seberapa penting proyek itu bagiku? Siapa ini? Ini adalah temanku. Sepertinya dia memiliki konflik dengan Jiang Yu. Aku akan pergi melihatnya. The film was translated Hao and Zuan, narrated by apa yang M. Media. terjadi? Dia menggunakan hubungannya dengan keluarga Han untuk merusak proyek grup Huayuku. Saudara tahu kau harus membantuku. Tidak apa-apa, hari ini adalah upacara pencatatan saham grup Jiang kami. Banyak orang penting akan datang. Aku akan meminta mereka nanti untuk membantumu mendapatkan proyek itu kembali. Terima kasih. Ayo pergi. Kakak. Ini adalah teman baikku. Karena Jiang Yu. Dia melewatkan proyek grup Huayu. Bisakah kau membantunya? Ini sangat sederhana. Aku sangat akrab dengan Presiden Grup Huayu. Aku bisa menyelesaikannya hanya dengan satu panggilan telepon. Mungkin aku bahkan bisa merusak proyek Han Fei Fei. Patriark Jiang, aku juga punya sesuatu untuk diminta. Keluarga Hanmu juga punya sesuatu untuk diminta dariku. Dengan kekuatanmu, bisakah kamu berbicara dengan Xiao Chen dan memberikan proyek di tangan Han Fei Fei kepada keluarga Han kami? Kita bisa menghasilkan uang bersama kalau begitu. Selama itu, melawan bocah ini, aku akan melakukannya. Seorang lelaki simpanan berani bersikap lantang di depanku. Apakah kamu percaya bahwa dengan satu panggilan telepon, aku akan membuat istrimu kehilangan segalanya? Jiang Yu, apakah kamu mendengar itu? Kamu dan Han Fei Fei akan segera kehilangan proyek ini. Aku sarankan, kau tidak melakukan panggilan ini. Jika tidak, jika orang di ujung telepon sana tidak memberimu muka nanti, itu akan memalukan. Orang-orang harus menghargai reputasi mereka. Apakah kau bodoh? Kakak memiliki hubungan yang sangat baik dengan grup Huayu. Terlebih lagi, mereka juga memiliki proyek kerjasama jangka panjang. Bagaimana mungkin pihak lain tidak memberi muka? Apakah kau takut? Dan jika kamu berlutut sekarang dan menghina ayahmu di depan umum, aku mungkin tidak akan melakukan panggilan ini. Jika aku melakukan panggilan, tidak hanya pemuda ini akan bisa mendapatkan proyeknya kembali, tapi juga aku bisa membuat proyek Han Fei Fei gagal. Kamu harus berpikir matang-matang. Silakan telepon. Baiklah. Kau menolak persulan, kau akan dipaksa minum hukuman. Akan kutunjukkan padamu apa itu koneksi yang sebenarnya. Halo Xiao Chen, ini Dian Hontai. Halo. Begini ceritanya. Saya punya seorang junior Song Hao Zhuan yang menjalin kerjasama dengan grup Huayu Anda. Namun tanpa diduga, itu dirusak oleh bocah Jiang Yu itu. Lihatlah, apakah Anda bisa melanjutkan kerjasama dengan junior kami? Jian Yu. Ya. Jian Yu. Bocah bodoh itu. Xiao Chen, kumohon demi aku. Lanjutkan kerjasama dengan junior keluarga kami. Benar, ada satu hal lagi. Ini tentang proyek di tangan Han Fei Fei. Lihatlah, apakah Anda bisa menyerahkannya kepada keluarga Han? Patriark Jian. Hari ini. Bukankah ini hari bahagia pencatatan saham grup Jian di pasar? Melakukan pekerjaan yang baik dalam pencatatan saham seharusnya menjadi prioritas utamamu. Tidak perlu bermusuhan dengan Jiang Yukar. Xiao Chen.
Bagi tokoh besar di level kita, memang seharusnya tidak berselisih dengan orang seperti Jian Yu. Tapi dia benar-benar sudah keterlaluan. Aku harus memberinya hukuman. Mengenai masalah ini, mari kita selesaikan saja seperti ini, Alpi. Tidak akan lama lagi. Sebelum proyek pembongkaran bisa kembali ke tangan keluarga Han kami. Dan Jiang Yu serta Han Feifei akan kehilangan segalanya. Xiao Chen Anda, apa yang baru saja Anda katakan? Grup Huayu bekerja sama dengan Han Feifei. Ini adalah Film was keputusan ketua. translated Tidak ada yang and bisa narrated mengubahnya. by M Media. Song Hausuan kan? Grup Huayu kami tidak akan pernah bekerja sama dengan Song Hausuan seumur hidup ini. Orang tua. Sudah kukatakan tadi. Hargailah reputasimu. Jangan biarkan dirimu melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Kau saja yang tidak mau mendengarkan. Sekarang kau sudah dipermalukan kan? Benar-benar mengira bahwa pencatatan saham grup Jian berarti mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Kau, penjaga. Mutilasi bocah ini untukku. Patahkan kaki dan telapak kakinya. Dan biarkan dia menjadi pengemis selamanya. Buat dia berharap dia mati saja. Jian Yu, kau selama ini sudah seperti badut. Memprovokasi keluarga Jian kami. Pada perayaan ulang tahunku yang ke-60, Al memberikan bunga krisan. Tidak hanya menyinggung leluhur tua, tapi juga melumpuhkan tangan cucuku. Jika aku tidak sedang bersiap untuk pencatatan saham, aku sudah membunuhmu sejak lama. Di mataku, kau hanyalah seekor serangga. Seekor semut. Jika aku ingin menghancurkanmu, aku bisa melakukannya dengan lambaian tanganku. Sepertinya Jiang Yu benar-benar telah membuat keluarga Jiang marah. Dia tamat. Jiang Yu, kamu orang yang sombong dan angkuh. Menyinggung keluarga Jiang, benar-benar pantas mati. Jiang Yu, kau menolak untuk mengambil jalan yang mudah. Kau menerobos masuk ke neraka saat tidak ada gerbang. Hari ini adalah hari kematianmu. Bunuh dia. Hao Zuan, jangan khawatir. Anak ini pasti mati hari ini. Dia melumpuhkan tanganku. Aku pasti akan membalaskan dendam ini hari ini. Bahkan jika ada Luo Jin Xian datang, dia tidak bisa menyelamatkan bajingan ini. Hanya kalian berempat. Dan kalian pikir kalian bisa membunuhku. Sudahkah kau memikirkannya? Apakah itu karena kau tidak menganggap serius Jiang Yu? Kau berani meremehkanku, Shura. Shura. Kau tidak layak menyebut dirimu Shura. Lihatlah dirimu sendiri, dan lihat orang seperti apa dirimu. Kau tidak sekompeten itu. Tapi kau sangat sombong. Hari ini aku akan memberi pelajaran padamu, kau bajingan. Biarkan dia melihat kemampuanku. Kemampuan apa yang kau miliki? Sebelum kau menemuiku, sudahkah kau membeli peti mati untuk dirimu sendiri? Atau lebih tepatnya, sudahkah kau menemukan liang kubur untuk dirimu sendiri? Anak ini terlalu sombong. Dia benar-benar berani bicara seperti itu pada Shura. Tidakkah kamu tahu bahwa Shura adalah salah satu dari 3 ahli top di dunia bawah Sujeng? Kamu berani bicara seperti itu kepada Shura. Aku sudah bisa melihatmu dipukuli menjadi daging cincang. Pukuli dia sampai mati. Bersiaplah menghadapi ajalmu. Ini, dia sudah tumbang. Ini, Jiang Yu dia menjatuhkan juara tinju Shura ke tanah dengan 1 pukulan. Seberapa kuat itu? Hanya ini dia jatuh, bahkan sebelum sempat bergerak. Semuanya serang dia dan pukuli dia sampai mati. Aku akan memberimu 10 juta. Berhenti. Tuan ke-8. Ketidakkekalan hitam dan putih. Apa yang kalian lakukan di sini? Mungkinkah kalian rela menyinggung keluarga Jian yang akan segera melantai di bursa demi membantu anak perempuan ini? Aku tidak akan membuat keributan di upacara pencatatan saham. Tapi jika ada siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut Jiang Yu, aku akan membunuhnya. Tuan Jiang, jika kau berani menyentuh tuanku, kami pasti tidak akan tinggal diam. Jangan lupa bahwa Jian Tianjiao
sudah berubah menjadi tumpukan tanah. Kalian menyinggung begitu banyak orang The film was demi translated membantu bocah and ini. narrated by Apakah M. itu Media. sepadan? Jangan lupa. Masih ada 5 grup besar yang mendukungku. Jika kita benar-benar bertarung, kalian mungkin bukan tandingan bagiku. Berhenti bicara omong kosong. Aku bukan orang yang tidak masuk akal. Selama kau menjual setengah dari aset keluarga Jiang kepadaku. Dan 15 hari kemudian, bersujud dan akui kesalahanmu di depan makam ayahku. Aku bisa mengampuni nyawa kalian. Jika tidak, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Dan menjadi pengemis. Menyuruhku menjual propertiku. Dan bersujud pada ayahmu untuk memohon pengampunan. Hanya dengan Tuan ke-8 dan impermanence hitam dan putih. Aku beritahu kau, aku tidak takut pada mereka. Jadi kau bilang, kau tidak berencana melakukan apa yang kukatakan kan? Jiang Yu, kau yang sekarang, di mataku mata Wang Jianxi, tidak lebih dari sekadar sampah. Bahkan jika aku memiliki Tuan ke-8 dan impermanence hitam dan putih sebagai pendukungku, kau tetap bukan tandinganku. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, mereka bertiga tidak akan bisa menghentikanku sama sekali. Hanya dengan satu kata dariku. Aku hanya butuh satu panggilan telepon untuk membangkrutkan grup brilianmu. Kau dengar apa yang dia katakan? Dia hanya butuh satu kata, dan grup brilianku akan bangkrut. Sungguh menarik. Kau bajingan, aku mohon padamu. Bangkrutkan grup brilianku. Baiklah. Karena kau begitu tidak sabar, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Umumkan kebangkrutan grup brilian. Ketua Wang Gawat. Baru saja departemen terkait tiba-tiba datang ke grup kami untuk penyelidikan. Hanya dalam 3 tahun grup brilian telah menggelapkan pajak sebesar 300 juta. Itu telah terungkap. Sama seperti yang kau katakan, kau ingin grup brilian bangkrut. Aku hanya bisa menurutimu. Kau sampan. Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Jianxing, apa yang terjadi? Grup brilian bangkrut. Jiang Yu, semua ini adalah perbuatanmu. Kenapa kau tidak percaya? Dia hanyalah seorang putra terbuang dari keluarga Jiang. Dari mana dia mendapatkan kekuatan seperti itu untuk membangkrutkan grup brilian? Penggelapan pajakmu seharusnya sudah menjadi target polisi sejak lama. Para Klin seharusnya juga memiliki pemikiran ini. Itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia. Jianxing, jangan panik. Hal semacam ini sama sekali tidak bisa membangkrutkan grup brilian. Begitu keluarga Jian kami melantai di bursa, kami akan membantu grup brilianmu bangkit kembali. Benar sekali, masalah kecil ini, grup brilian kami tidak akan bangkrut. Karena aku punya saudara, mereka akan membantuku. Bodoh berhenti berpura-pura misterius. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Dan kau masih berharap mereka membantumu. Pertunjukannya baru saja dimulai. Keluarga Jiangmu. Tunggu saja panggilan teleponnya. Halo. Patriark Jiang ini buruk. Kami semua telah ditangkap. Prosedurnya jelas-jelas normal. Mereka bersikeras bahwa kami masuk ke negara ini secara ilegal dan akan dijatuhi hukuman 15 tahun. Tolong selamatkan kami. Halo. Tuan Jiang, saya minta maaf. Keluarga Jiang, Anda belum memenuhi persyaratan pencatatan saham. Itu berakhir dengan kegagalan. Berharap kalian semua terus melakukan yang terbaik. The film was translated and narrated by M. Media. Aku. Rencana pencatatan saham pool yang kusiapkan selama bertahun-tahun gagal pada saat ini. Aku tidak terima. Orang tua sudah kukatakan padamu sejak lama. Selama aku di sini, grup Jiang bisa melupakan soal melantai di bursa. Dulu saat kau mencoba membunuhku, kau kejam dan tidak berperasaan. Sekarang jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Jiang Yu, apa yang sebenarnya telah kau lakukan? Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apakah ada gunanya mengatakan semua ini? Yang penting adalah kau kalah dan aku menang. Aku akan membunuhmu. Semuanya mundur. Jika tidak, dia benar-benar akan mati di sini hari ini. Jiang Hontai, aku bertanya padamu. Dulu saat aku diracuni dan hampir mati,
Apakah itu ada hubungannya denganmu? Kau tidak tahu. Lepaskan kakak. Racunmu bukanlah perbuatan kami. Jika kau membunuh kakak, kau akan dihukum oleh langit. Aku akan dihukum langit jika aku membunuhnya. Lalu dulu ketika dia membunuh cucunya sendiri, pembalasan seperti apa yang akan dia hadapi? Tidak masalah jika kau tidak mengakuinya. Sekarang aku ingin keluarga Jiang untuk bersujud dan mengakui kesalahan mereka. Dan para pimpinan dari 5 perusahaan besar harus datang bersama untuk meminta maaf. Ini adalah peringatan terakhirku untukmu. Aku harap kau menghargainya. Kakak, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Leluhur tua Tian Sui? Benar. Dia pasti bisa membantu kita. Telepon. Halo. Kepala sekolah Lu. Mengingat bahwa leluhur tua Tian Sui pernah ingin menghadiri perjamuan ulang tahunku. Tolong bantu kami. Biarkan kami melantai di bursa. Apakah Anda tahu mengapa IPO keluarga Jian gagal? Guru leluhur yang mengaturnya di balik layar. Kegagalan IPO ini adalah pelajaran kecil karena Anda tidak menghormatinya. Pelajaran kecil untukmu. Halo. Jati kegagalan IPO keluarga Jiang didalangi di balik layar oleh sekte abadi ribuan dewa. Beberapa hari yang lalu, saat aku merayakan ulang tahunku yang ke-66, leluhur tua ingin hadir. Tapi, Jian Yu menaruh sikat bunga krisan di depan pintu. Ini membuat leluhur tua salah mengira bahwa kami tidak menghormatinya. Lalu mengapa Jiang Yu bisa membuat 5 korporasi besar bangkrut hanya dengan 1 panggilan telepon? Itu pasti sebuah kebetulan. Jian Yu, bagaimana mungkin dia tahu tentang sekte abadi ribuan dewa? Dia hanya beruntung. Dia hanya kebetulan menemukannya. Sekte abadi ribuan dewa sudah membantunya 2 kali. Kakek, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Leluhur tua sedang membalas dendam pada kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi semua ini disebabkan oleh Jian Yu. Anak durhaka itu harus dilenyapkan. Bukankah dia mengatakan bahwa dalam 15 hari, dia ingin kita berlutut dan mengakui kesalahan kita? Kalau begitu mari kita kumpulkan kekuatan kita. Dalam 15 hari kita akan mengadakan pertarungan terakhir dengan Jiang Yu. Jiang Yu, tahukah kamu bahwa IPO keluarga Jiang gagal? Tentu saja aku tahu, karena aku yang mengatur semua ini. Sudah kukatakan sebelumnya, selama aku di sini, keluarga Jiang pasti tidak akan berhasil melantai di bursa. Kemarilah. Bagaimana kamu melakukannya? Kau jawab teleponnya dulu. Kakak akan memberitahumu beberapa berita mengejutkan. Hari ini, leluhur tua Tian Sui dari sekte abadi ribuan dewa, dalam kemarahan yang meluap-luap, beroperasi di balik layar, menyebabkan IPO Jiang gagal, dan 5 grup besar bangkrut. Keren sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Semuanya dimulai dengan kakak iparku. Ulang tahun ke-66 Jing Hongtai. Dia membawanya ke krisan untuk membuat masalah. Akibatnya dia terlihat oleh leluhur tua. Yang salah mengira keluarga Jiang tidak menghormatinya. Masalah ini adalah pelajaran bagi keluarga Jiang. Ini terlalu kebetulan. Oke, aku mengerti Tian-Tian. Kakak iparmu dan aku masih memiliki hal-hal yang harus diselesaikan. Aku tutup teleponnya dulu. Jiang Yu sekarang, setelah IPO keluarga Jiang gagal. Apakah kamu puas? Bisakah kita menjalani hidup yang baik mulai sekarang? Ya. Mulai sekarang, aku akan menjaga kamu dan Xing Xing dengan baik. Fei Fei, aku akan menjagamu demi Jiang Yu selama sisa hidupku. Untuk melunasi utang cinta yang dia miliki padamu. Dan balas dendam atas penderitaan Jiang Yu. Aku juga harus membalaskannya sepenuhnya. Jiang Yu, seseorang telah mengundangmu untuk ikut bersama kami. Hanya kalian berdua. Kau pikir kau bisa menghadapiku? Aku tahu kau ahli kungfu. Apa yang kau lakukan pada Xing Xing? Aku hanya seorang pembawa pesan. Aku tidak tahu rinciannya. Jika kau ingin tahu keberadaan putrimu, maka ikutlah denganku. Bajingan, kembalikan Xing Xing padaku. Jika kamu berani menyentuh Xing Xing,
Aku akan bertarung denganmu sampai mati. Sekarang orang itu ada di tangan kami. Bahkan jika kau membunuhku, kau tidak bisa mendapatkan putrimu kembali. Cara terbaik sekarang adalah membiarkan Jiang Yu ikut bersama kami dengan cepat. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin keselamatan anakmu. Jiang Yu, apa yang harus kita lakukan? Sing Sing masih sangat muda. Dia pasti sangat ketakutan. Terakhir kali dia diculik. Dia tidak berani tidur sendirian. Jika kamu pergi bersama mereka, kamu pasti akan berada dalam bahaya besar. Fei Fei. Jangan khawatir. Aku akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Aku pasti akan membawa Sing Sing kembali. Sama seperti terakhir kali. Aku akan pergi bersamamu. Bagus kakak. Aku dengar Jiang Yu ditangkap. Ya, aku menyewa para ahli untuk menangkap putrinya. Tidak peduli seberapa sombongnya Jiang Yu, bukankah dia tetap harus menyerah? Cemerlang kakak. Aku punya sebuah rencana yang bisa membuat Jiang Yu dan keluarganya semakin menderita. Ide apa? Ceritakan padaku. Kakak pikirkanlah. Jiang Yu dan putrinya sedang dipenjara saat ini. Istrinya Han Fei Fei pasti sangat cemas dan akan meminta bantuan kepada keluarga Han. Lalu kita ambil kesempatan itu untuk memaksa keluarga Han agar Han Fei Fei menceraikan Jiang Yu. Pikirkanlah, jika pada saat ini Jiang Yu menerima surat kesepakatan cerai antara Dian dan istrinya, dia pasti akan merasa sangat menderita. Bagus, ide yang bagus. Seorang putra yang dibuang dari keluarga Jian berani menantang keluarga Jian kita. Aku ingin membuatnya kehilangan istri dan anak-anaknya dan berakhir tanpa apa-apa. Aku akan menelepon Han Seng Hong sekarang. Halo, apakah ini Han Seng Hong? Aku adalah Dian Hontai. Aku sekarang memberitahumu sesuatu. Segera buat Han Fei Fei menceraikan Jiang Yu. Jika tidak, aku akan menghancurkan keluarga Hanmu. Kakek, aku mohon padamu. Pikirkan sebuah cara untuk menyelamatkan Sing Sing dan Jiang Yu. Aku akan menjaga proyek itu dengan baik. Apakah tidak apa membantu keluarga Han menghasilkan uang? Lalu kamu ceraikan Jiang Yu. Dan kemudian, aku akan membantumu memohon padanya di keluarga Jian untuk mengampuni nyawa mereka. Apa perceraian? Aku tidak ingin bercerai dengan Jiang Yu. Perceraian akan membuatmu terbebas dari pria tidak berguna. Dan satu beban anak perempuan berkurang. Terlebih lagi setelah perceraian anak perempuannya juga mati. Kamu bisa pergi merayu pria lain. Kamu harus berterima kasih kepada keluarga Jiing. Han Man, apakah kamu bahkan manusia? Mengutuk anak dan suamiku. Apakah kamu begitu membenciku? Wanita keji, beraninya kamu meneriakiku. Memohon membutuhkan sikap memohon. Aku menyarankanmu The untuk film was mendengarkan keluarga Han. translated and narrated Jika by tidak, N Media. kamu hanya bisa menunggu untuk mengambil mayat dari dua orang di keluargamu itu. Fei. Mari kita selamatkan Sing Sing dulu. Jika tidak berdasarkan kekuasaan keluarga Jiing, aku takut kita tidak akan melihat Sing Sing lagi jika kita bercerai. Kita bisa menikah lagi. Baiklah. Aku akan menceraikan Jiang Yu. Tapi keluarga Hanmu harus menyelamatkan Sing Sing dan Jiang Yu sesegera mungkin. Man ambil surat cerainya. Untuk dia tanda tangani. Tanda tangani dengan cepat lalu bawa ke keluarga Jiing. Mengapa mengirimkannya ke keluarga Jiang? Jangan banyak tanya. Jika kamu ingin menyelamatkan orang, kamu harus mendengarkanku. Jika tidak, keluarga Han kita tidak akan ikut campur. Baiklah. Aku akan menandatanganinya. Kepala keluarga Jin Han Fei Fei sudah menandatanganinya. Jika Jing Yu menandatanganinya, mereka berdua akan bercerai. Sangat bagus. Keluarga Hanmu masih ada gunanya. Kepala keluarga baru saja
Saya menerima kabar bahwa anak yang ditangkap kemarin baru saja diselamatkan. Apa yang terjadi, siapa yang melakukannya? Melapor kepada kepala keluarga itu adalah anak buah Tuan ke-8. Bukankah sudah aku katakan padamu, untuk mencari tempat rahasia, untuk mengawasi anak itu dan GMU dengan ketat, bagaimana seseorang bisa menemukan mereka secepat itu? Bawahan ini tidak menangani masalah dengan baik. Mohon hukum saya kepala keluarga. Bagaimana dengan Jiang Yu? Jiang Yu masih di sini. Kami membawakannya borgon dan belenggu yang terbuat dari besi hitam dingin. Semua metode kultivasinya telah disegel. Mereka pasti tidak bisa lepas dari genggaman kita. Selama Jiang Yu masih ada, selama dia masih di sini, aku akan menggunakan cara yang tak terhitung jumlahnya untuk menyiksanya. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada anak itu akan merepotkan. Membiarkan mereka pergi tidak apa-apa. Tapi, pastikan untuk mengawasi Jiang Yu dengan ketat untukku. Ya, kakak. Aku akan segera pergi memaksa Jiang Yu untuk menandatangani surat kesepakatan cerai. Aku benar-benar tidak sabar untuk melihat Jiang Yu di penjara dan kehilangan orang yang dia cintai. Pergilah, kalau begitu, beri bocah itu pelajaran yang setimpal. Baiklah. Bocah kau cukup santai. Malah tidur di sini. Sing Sing seharusnya sudah diselamatkan sekarang kan? Jadi aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Kenapa kau tidak tidur? Meskipun bocah Jiang Yu itu diselamatkan, kau tidak perlu terlalu senang. Setengah jam yang lalu, Han Fei Fei sudah menandatangani surat kesepakatan cerai. Istri dan anak-anakmu akan segera bukan lagi milikmu. Bagaimana mungkin Han Fei Fei menceraikanku? Kau berani memaksa istriku menandatangani perjanjian itu? Berhentilah membohongi dirimu sendiri. Jiang Yu, kau sudah melihatnya kan? Surat kesepakatan cerai itu ditandatangani oleh Han Fei Fei sendiri. Kau adalah seorang yatim piatu. Istri dan anak-anakmu akan segera meninggalkanmu. Apa kau benar-benar ingin membunuhku? Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum sekarang. Penyekapan ilegal dan pembunuhan kejahatan-kejahatan ini. Keluarga Jiang tidak bisa menutupinya kan? Jiang Yu, kau adalah seorang yatim piatu. Dan istrimu akan menceraikanmu. Tidak akan ada yang peduli padamu sama sekali. Apakah kau percaya bahwa meskipun aku membunuhmu, aku masih bisa aman dan selamat? Jiang Yu, di mana tampang sombongmu sekarang? The film was translated and narrated by M Media. Seperti dugaan tanpa ayahmu. Kau hanyalah sampah yang tidak berguna. Baru saja kau bilang. Tidak peduli seberapa besar keributan yang terjadi di tempat ini. Tidak akan ada yang pedulikan. Tentu saja tempat ini sangat rahasia. Dan, kau lihat dua ahli di belakangmu ini. Aku menyewa mereka dengan banyak uang untuk melayanimu. Lalu, apakah kau tahu bahwa aku bisa melawan 100 orang sendirian? Jiang Yu, aku tahu kau pandai bertarung. Tapi sekarang tangan dan kakimu diborgol dengan besi hitam yang dingin. Tidak bisa menggunakan keahlian apapun. Kau seperti daging di atas talenan sekarang. Hanya bisa disembelih olehku. Kakak tahu mengapa kau membuang-buang kata dengan bocah ini. Beri dia pelajaran dulu. Lihat matamu sekarang. Kau pasti sangat ingin membunuhku kan? Aku berdiri tepat di sini. Coba pukul aku jika kau punya nyali. Jangan bergerak. Kau, bagaimana kau bisa membuka borgol dan belenggu itu? Hanya sepasang borgol dan belenggu. Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Aku sudah tinggal di sini selama ini. Hanya untuk memastikan keselamatan Sing Sing. Sekarang Sing Sing telah diselamatkan. Maka perhitunganku dengan keluarga Jiang juga harus diselesaikan. Kau baru saja bilang bahwa seberapapun besarnya masalah di sini, tidak akan ada yang datang mengganggu kita kan? Apa yang ingin kau lakukan? Kalian berdua cepat serang. Berani menyentuh tuanku, aku akan membunuhnya.
Ini sama sekali bukan teknik kultivasi manusia. Siapa sebenarnya kau? Kau baru saja bilang bahwa seberapapun banyak masalah yang kita buat di tempat ini, tidak akan ada yang datang mengganggu kita. Lalu jika aku melakukan sesuatu padamu, tidak akan ada yang tahu. Begitukah? Jiang Yu. Bukankah kau bilang kau ingin tahu siapa yang meracunimu? Aku akan memberitahumu, bisakah kau melepaskanku? Kalau begitu katakan padaku, siapa yang meracuniku? Itu Jiang Hongtai, dia yang melakukannya. Dia yang melakukan semuanya. Kau pernah memberitahu ayahmu sebelumnya bahwa kau ingin menghubungi tokoh besar dari Sekte Abadi Ribuan Dewa untuk berurusan dengan keluarga Jiang. Jadi mereka menyerang lebih dulu dan meracunimu. Jiang Hongtai, aku akan membuat perhitungan denganmu. Tapi utangmu seharusnya diselesaikan sekarang. Ibu ayah, kapan kalian akan kembali? Sing Sing, jadilah anak baik, ayah pasti akan kembali. Aku kembali. Ayah, Jiang Yu, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya pindah tempat untuk tidur. Sing Sing, jangan takut. Ayah kembali. Kamu akhirnya kembali. Jika kamu tidak bisa kembali, apa yang akan aku dan Sing Sing lakukan? Oke, hari ini adalah hari yang baik untuk reuni. Kita harus bahagia, jangan menangis. Keluarga kita harus selalu bersama. Fei Fei. Aku akan melindungi kamu dan Sing Sing seumur hidup.